Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang percabangan, perulangan, array, dan function. Langsung pembahasan pertama, yaitu percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada beberapa kondisi tertentu. Fungsi ini akan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya hanya akan dua, yaitu benar dan salah. Percabangan if else dan switch case. If else ini berfungsi untuk menentukan satu kondisi benar dari beberapa kondisi yang tersedia. Sedangkan switch case adalah bentuk lain dari if else dengan mendaftar kondisi secara vertikal dalam suatu kolom sehingga memudahkan dalam hal evaluasi program. Yang pembahasan kedua yaitu perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau biasa disebut looping adalah bahasa pemrograman dan algoritma yang kegunaannya untuk mengulang sebuah perintah atau instruksi yang dibuat dalam skrip sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Perulangan bertujuan untuk mempersingkat waktu pernyataan program yang harus ditulis dalam jumlah yang banyak. Perulangan dibagi menjadi tiga, yaitu for loops, while loops, dan do while loops. Yang pertama, instruksi for loop digunakan untuk mengeksekusi atau menjelaskan statement atau perintah dengan jumlah pengulangan yang telah diketahui. Yang kedua, instruksi while loop digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka statement atau perintah yang dideklarasikan di dalam perulangan while tidak akan diulang. Yang terakhir, instruksi do while loops digunakan untuk mengulang suatu statement atau perintah selama kondisi ada pada while masih terpenuhi atau bernilai benar. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu array. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Jenis-jenis tipe data array ada 3. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan salah satu tipe data yang paling banyak digunakan. Contohnya adalah digunakan untuk membuat daftar jumlah orang sesuai dengan usia, maka syarat yang harus dimasukkan dalam menentukan elemennya yaitu usia. Yang kedua, array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan tipe data yang memakai dua elemen, jadi kamu bisa memasukkan dua elemen sekaligus. Umumnya, jenis data dua dimensi ini memiliki fungsi untuk menampilkan sebuah data yang memiliki dua jenis elemen secara berbeda. Yang terakhir, array multidimensi. Jenis array yang terakhir adalah array multidimensi atau tipe data dimensi yang banyak. Yang keempat, function. Function adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu. Digunakan untuk mengerjakan suatu proyek tertentu serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. Jenis-jenis function. Yang pertama, fungsi built-in adalah fungsi yang disediakan oleh PHP. Apa itu PHP? Biasa disebut Hypertext Processor dan dapat langsung dipakai. Fungsi dengan jenis ini tidak perlu kita deklarasikan lagi karena pada bahasa pemrograman PHP sendiri sudah menyediakan fitur tersebut. Yang kedua, user-defined function adalah function yang dibuat oleh pemrograman karena tidak ada function built-in yang tersedia untuk menyelesaikan kebutuhan pemrograman. UDefi terkadang dibuat karena built-in function yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, function eksternal merupakan daftar function yang belum diaktifkan atau di-link dalam keseluruhan modul PHP. Function diletakkan pada library atau file yang terpisah dari modul PHP. Function eksternal ini dapat diaktifkan secara otomatis dengan meregistrasikan pada file PHP. Berikut adalah program gabungan percabangan, perulangan, array, dan function. Boleh teman-teman lihat shortcutnya dari awal mulai sampai akhir. Di sini juga ada hasilnya. Hasilnya itu tentang program gabungannya. Untuk penjelasannya pada baris ke-6 sampai baris ke-11 adalah pembuatan function tampilan data.
yang berfungsi untuk menampilkan data yang kita input dalam program. Lalu baris 14 hingga 30 adalah pembuatan function search yang digunakan untuk melakukan proses searching data sekaligus menampilkan hasil searching. Pada baris ke-38 berfungsi sebagai marking ketika user akan menginput ulang data. Jadi program akan dijalankan mulai dari baris 38 lagi. Baris 38 sampai 40 adalah proses input data ke dalam array. Pada baris 44 dan 45 kita memanggil function tampil data dan search yang telah kita buat sebelumnya. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan bahwa data tidak berhasil ditemukan. Lalu pada baris 46 sampai 54 adalah proses sorting dari data terkecil ke terbesar. Kemudian ditampilkan pada baris 56 dengan memanggil kembali function tampilan data. Namun bedanya kali ini data yang ditampilkan sudah dalam kondisi urut dari terkecil ke terbesar. Terakhir, pada baris ke-58 sampai baris 64 adalah proses di mana user akan ditanya apakah ingin menginput ulang atau tidak. Jika dijawab dengan ya, maka proses akan kembali menampilkan input sejumlah array yang akan diisi data. Kemudian proses akan berulang sehingga kembali ditanya apakah ingin menginput data lagi atau tidak. Namun jika jawaban tidak, maka program selesai. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah atau kurangnya penjelasan mohon dimaafkan. Ditutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.